fasilitasi calon guru penggerak di angkatan tahun 2021 ini. Tema yang akan kita diskusikan bersama pada kesempatan ini, seperti apa transformasi pendidikan yang akan kita lakukan di lembaga tercinta kita ini, khususnya di lembaga kita ini, SMPN Satap Lengkong Tegol ini. Baik Bapak Ibu guru, dalam konsep ini, dalam pemahaman tentang fasilitasi calon guru penggerak di tahun 2021 ini, kita akan mendiskusi bagaimana penerapan pendidikan, penerapan pembelajaran yang kita jalankan di lembaga kita ini. Apakah penerapan pembelajaran selama ini sudah mencerminkan transformasi pendidikan? Baik, dalam konsepnya Bapak Ibu sekalian, mentransformasi sebuah pendidikan artinya bahwa kita diminta, dituntut untuk merubah pola pikir kita, merubah cara mengajar kita. Misalnya begini, saya ambil sebuah contoh Bapak Ibu sekalian. Penerapan pembelajaran yang kita jalankan selama ini masih bersifat kolonial Belanda dulu. Dalam arti penerapan pembelajarannya kepada siswa hanya bertatap muka di dalam kelas saja. Nah, dari konsep ini, dari pemahaman yang kita sudah jalankan selama ini, kita harus mentransformasikan pendidikan itu, merubah cara kita dari guru. Kalau selama ini pendidikan kita jalankan hanya bertatap muka di dalam kelas, itu harus dirubah. Konteks mentransformasi pendidikan, caranya seperti apa? Tidak hanya melakukan pendidikan di dalam kelas, membawa siswa kita keluar kelas. Itu cara-cara dalam mentransformasikan pendidikan. Lalu cara yang kedua dalam mentransformasikan pendidikan ini, dalam konteks pelajaran, saya ambil contoh dengan mata pelajaran saya. Dalam hal ini saya di sini kan di lembaga ini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya ambil contoh dalam penerapan pembelajaran bahasa Indonesia selama ini yang saya jalankan, misalnya dalam konteks tema yang akan didiskusikan atau dipelajari pada saat itu adalah misalnya menulis sebuah teks deskripsi. Sebelumnya dalam penerapannya selama ini saya lakukan menulis sebuah teks deskripsi ini, memberikan tulisan kepada siswa, memberikan gambar kepada siswa, lalu siswa mendeskripsikan dari gambar, dari sebuah gambar yang saya berikan kepada siswa. Misalnya saya gambar gua, saya download gua di media elektronik, lalu saya berikan kepada siswa media itu, lalu menyuruh siswa untuk mendeskripsikan gua itu. Berarti ini siswa ini tidak merasakan sendiri, dia tidak melihat sendiri, dia hanya melihat di gambar. Nyatanya sesungguhnya dia tidak lihat. Kita rubah cara itu, kita mentransformasikan pembelajaran ini seperti itu. Dengan cara transformasinya seperti apa? Kita membawa siswa ke hal-hal yang bersifat konkret, yang nyata, yang mereka lihatkan sendiri. Saya ambil contoh tadi, seperti mendeskripsikan tentang buah. Tadi kan dalam pemahaman dalam pembelajaran sebelumnya memberikan gambar saja kepada siswa. Tapi dengan sistem mentransformasikan pendidikan ini, merubah cara kita dari guru dalam penerapan pembelajaran ini, kita membawa siswa ke hal-hal nyata agar siswa bisa melihat dengan mata sendiri, sehingga bisa mereka deskripsikan dari apa yang mereka lihat sendiri, apa yang mereka rasakan sendiri. Itu contoh yang kedua Bapak Ibu guru sekalian. Lalu mungkin contoh yang lain yang perlu kita terapkan dalam mentransformasikan pendidikan ini, masih tetap proses pembelajaran saya yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Dari selama ini dalam melatih siswa untuk membaca itu, saya harus menyuruh siswa untuk ambil buku di perpustakaan, masuk ke dalam kelas, mereka baca sendiri. Oh, ini prinsip salah Bapak Ibu guru sekalian. Melepas siswa membaca sendiri, ini salah. Konteks pendidikannya tidak seperti itu. Dalam konteks mentransformasikan pendidikan ini, yang kita jalankan seharusnya, sebaiknya kita membimbing siswa itu, melatih siswa itu untuk bisa berbaca. Dengan cara apa? Kita lakukan bimbingan, kita lakukan konseling secara khusus kepada siswa ini. Itu yang kita lakukan dalam mentransformasikan pendidikan ini.
contoh praktik baik yang kita lakukan dalam mentransformasikan pendidikan ini. Seperti yang kita buat di luar sana, di lembaga kita ini. Pada tahun berapa kemarin itu saya akan muncul sebuah kiat saya, muncul sebuah ide saya, bahwa di sekolah ini kita harus dirikan sebuah tenda baca. Tujuannya apa Bapak Ibu Guru sekalian? Tujuannya agar siswa itu memiliki niat, memiliki motivasi tersendiri untuk mereka baca dengan melakukan literasi sekolah ini melalui tenda baca ini. Itu konteksnya bahwa siswa tidak hanya ada di dalam kelas, siswa tidak hanya ada di perpustakaan, tetapi mereka gunakan tenda ini untuk mereka baca. Maka dengan sendirinya muncullah niat baca dari siswa. Atau mungkin dengan kegiatan yang ada dalam kelas ini, siswa tidak terlalu aktif karena mereka terpaku. Tapi yang kita buat adalah lakukan, dirikan sebuah tenda baca. Dengan keadaan di luar, mungkin siswa bisa menambah daya kiatnya untuk bisa membaca. Seperti itu cara dalam mentransformasikan pendidikan. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dalam penerapan sebagai calon guru penggerak ini tidaklah mudah Bapak Ibu Guru sekalian. Menjadi seorang guru penggerak harus bisa menumbuhkan berbagai macam konsep, berbagai macam ide yang dimunculkan dari dalam hati dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Lebih khususnya pendidikan yang ada di lembaga tercinta kita ini, SMPN Sabta Logo Tibor ini. Kita harus merubah cara mengajar kita. Dari selama ini mungkin pola yang kita lakukan salah. Dengan transformasi pendidikan ini, sebagai calon guru penggerak harus bisa rubah, harus bisa tanamkan. Saya mendidik anak bangsa ini, kalau cara yang salah ini saya harus tidak lakukan, atau secara ini dalam penerapannya siswa kurang memahami, muncullah sebuah cara baru, muncullah ide-ide baru. Mungkin dengan ide, mungkin dengan pemikiran-pemikiran seperti itu akan membawa siswa kita akan sebuah perubahan yang terjadi dalam diri siswa itu sendiri. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, sedikit merupakan sebuah pertanyaan merefleksi bagi kita. Apakah kita selama ini dalam penerapan pembelajaran kita di kelas, sudahkah kita melakukan transformasi pendidikan itu sendiri? Itu adalah sebuah pertanyaan. Kita renungkan, kita refleksikan secara pribadi kita. Sudahkah saya melakukan transformasi sebuah pendidikan? Kalau memang Bapak Ibu sekalian belum melakukan sebuah transformasi pendidikan ini, coba dengan diskusi singkat kita ini pada kesempatan ini melalui fasilitasi calon guru penggerak di tahun 2020 ini, cobalah kita untuk merubah dari cara mengajar kita selama ini. Mungkin masih bersifat yang begitu-begitu saja yang dari dulu. Tapi saat ini saya mau minta agar kita sebagai guru praktik, sebagai guru penggerak, kita harus tanamkan pendidikan ini, kita harus buat pendidikan ini lebih maju lagi dari apa yang kita buat pada saat ini ataupun pada hari-hari yang kita sudah lewati bersama. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, sebuah pertanyaan refleksi ini harus kita pikirkan. Kita implementasikan kepada siswa kita seperti apa kiat kita sebagai guru penggerak. Sebagai apa kiat kita sebagai guru dalam meningkatkan pendidikan ini. Dalam pendidikan ini juga kita harus ingat dengan semboyan dari Bapak pendidikan kita, seorang tokoh inspirator kita dalam dunia pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu. Dalam semboyannya itu, Tutburi Handayani, itu punya arti apa? Bapak Ibu sekalian, saya pikir dalam benak Bapak Ibu sekalian sudah tertanamkan semboyan ini. Kalau di depan, guru itu sebagai apa? Kalau di tengah, guru itu sebagai apa? Di belakang,
guru itu sebagai apa? Tanamkan semboyan ini dalam hati kita masing-masing. Ingatlah semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro ini, sebuah tokoh inspirasi dalam dunia pendidikan. Harus kita buat semboyan ini, harus kita laksanakan. Kalau selama ini cara kita setiap kali masuk kelas kita memberikan catatan kepada siswa, kita memberikan teks kepada siswa, oh itu cara yang dulu Bapak Ibu guru sekalian. Buang semua cara-cara itu, tersingkirkan semua dari dunia pendidikan cara-cara itu. Itu masih cara yang dulu, cara kolonial Belanda dulu. Tetapi dalam mentransformasikan pendidikan ini, kita harus muncul sebuah ide kita, sebuah konsep pemikiran kita. Dalam mengajar, tidak semestinya guru harus ada di depan terus. Guru harus di depan, di tengah, dan di belakang. Guru punya kolaborasi tinggi di dalam kelas. Dia mempunyai hak. Dia mempunyai andil untuk bisa mendidik anak didiknya. Dengan cara ini Bapak Ibu guru sekalian, saya yakin bahwa pendidikan yang ada di Indonesia ini pada umumnya dan lebih khususnya pendidikan yang ada di lembaga kita tercinta ini pasti akan merubah, pasti rubah dari apa yang kita sudah rasakan selama ini. Baik Bapak Ibu guru sekalian, ini sebuah konsep kecil, ini sebuah pemahaman kecil kita yang kita bincangkan pada diskusi ini. Seperti apa cara kita mentransformasikan pendidikan ini. Mungkin pendidikan di Indonesia sudah yang paling keterbelakangan dibandingkan dengan negara-negara lain. Itu dikarenakan dengan apa? Daya pikir dan daya resep dari Bapak Ibu guru sekalian. Kita semua. Mungkin yang kita jalankan selama ini tidak mencerminkan sebuah pendidikan yang bisa memerdekakan. Dari diskusi singkat kita ini, dari perbincangan kita pada kesempatan ini, saya beranggap begini. Jadi kita sebagai guru harus menumbuh kembangkan daya pemikiran kita. Konsep cara penerapan pembelajaran kita harus ada perubahan agar mutu pendidikan itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dengan pendidikan, agar semua persoalan yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri ataupun persoalan yang berkaitan dengan dunia pada kesempatan ini pasti bisa terjawab. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah konsep diskusi kita pada kesempatan ini pada dasarnya akan membawa perubahan pada diri kita? Bisa? Bisa Bapak Ibu sekalian? Bisa. Baik. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Saya berharap bahwa dengan diskusi singkat kita ini bisa mendorong kiat baik dari Bapak Ibu guru sekalian untuk merubah pendidikan yang ada di negara tercinta kita ini. Baik, sampai di sini Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada Bapak Ibu guru sekalian? Baik, kalau memang tidak ada, berarti konteks pemikiran saya begini. Bapak Ibu guru bisa melakukan sebuah transformasi pendidikan di kelas sebentar. Begitu Bapak Ibu guru masuk di kelas sebentar, mungkin Bapak Ibu guru ada yang les pada pagi hari ini, silakan masuk di kelas, lakukan sebuah transformasi pendidikan yang sempat kita diskusikan pada kesempatan ini. Bisa Bapak Ibu guru sekalian? Bisa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja diskusi singkat kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan dari Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih, selamat pagi.